Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemarin pagi saat saya sedang berjalan santai menyusuri gang kecil di lingkungan tempat tinggal kami, pandangan saya tertuju pada sosok yang sudah tak asing lagi, Bu Rosmiati, warga senior di komplek kami yang tinggal di kota Kediri. Usianya sudah memasuki 76 tahun, namun semangat dan vitalitasnya benar-benar membuat takjub. Beliau adalah teladan bagi banyak dari kami, terutama para lansia yang tinggal di lingkungan ini. Bu Rosmiati, atau yang akrab disapa, Nenek Ros, oleh anak-anak sekitar, nyaris tidak pernah absen menyapu halaman setiap pagi. Geraknya masih lincah, punggungnya tetap tegak, tatapannya cerah, dan senyumnya menenangkan. Setelah selesai membersihkan halaman, beliau biasa duduk di beranda rumah, menikmati secangkir teh hangat sambil memperhatikan cucu-cucunya bermain di halaman. Tidak seperti banyak lansia lain seusianya yang sudah mulai mengalami kesulitan berjalan atau sering mengeluh nyeri sendi dan kelelahan, Bu Rosmiati tetap aktif, mandiri, dan penuh energi. Apa sebenarnya rahasianya? Apakah karena rutin minum obat mahal dari luar negeri? Ataukah karena menjalani terapi modern yang biayanya selangit? Ternyata tidak sama sekali. Dalam sebuah obrolan santai, beliau sempat berbagi kepada saya bahwa kekuatan tubuhnya tidak berasal dari suplemen impor, melainkan dari pilihan makanan sederhana yang beliau konsumsi setiap hari. Bahan-bahan yang sangat mudah kita temukan di warung dekat rumah, pasar tradisional, atau bahkan di pekarangan sendiri. Makanan yang selama ini mungkin kita anggap remeh, padahal diam-diam berperan besar menjaga tulang tetap kokoh, persendian tetap lentur, kulit tetap sehat, dan stamina tetap terjaga. Di video kali ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk mengenal 8 jenis makanan luar biasa yang sangat direkomendasikan bagi lansia. Makanan-makanan ini dapat membantu kita tetap kuat saat berjalan, tetap bugar saat naik tangga, dan bahkan tampak lebih segar dari usia kita yang sebenarnya. Jadi, jika Bapak dan Ibu ingin tetap bisa berjalan ke tempat ibadah tanpa bantuan tongkat, ingin tetap menggendong cucu tanpa merasa pegal, dan ingin melihat wajah di cermin yang tetap cerah dan tidak mudah keriput, pastikan untuk menyimak video ini sampai akhir. Siapa tahu, makanan nomor 5 adalah bahan makanan yang selama ini ada di dapur rumah, tapi belum pernah dikonsumsi secara teratur. Sebelum kita mulai, mari bantu sebarkan informasi penting ini ke lebih banyak orang tua di seluruh Indonesia. Klik tombol suka, bagikan pengalaman Bapak Ibu di kolom komentar, dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan konten kesehatan lansia lainnya. Dengan satu klik saja, Bapak dan Ibu sudah ikut ambil bagian dalam gerakan membuat para lansia di Indonesia tetap aktif, tetap sehat, dan tetap bahagia. Baik, mari kita mulai dari makanan hebat yang pertama. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Selanjutnya, makanan pertama yang perlu diperhatikan adalah kunyit, salah satu rempah-rempah khas Indonesia yang sering digunakan dalam masakan sehari-hari. Warna kuningnya yang mencolok dan aromanya yang tajam sering membuatnya hanya dianggap pelengkap dapur. Namun di balik rasa getirnya, kunyit menyimpan khasiat luar biasa, terutama bagi kesehatan sendi dan kekebalan tubuh para lansia. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa alami yang bertanggung jawab atas warna cerah kunyit sekaligus manfaat kesehatannya. Kurkumin merupakan antiinflamasi alami yang sangat ampuh dalam meredakan peradangan. Bagi Bapak dan Ibu yang sering merasa nyeri di lutut, punggung, atau persendian lainnya, konsumsi kunyit secara rutin dapat membantu mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kelenturan tubuh. Selain sebagai pereda nyeri, kurkumin juga berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan memperlambat proses penuaan. Pak Darwis dari Kota Bahagia membagikan pengalamannya bahwa sejak minum jamu kunyit secara teratur, tubuhnya terasa lebih ringan dan keluhan di pinggang berkurang drastis. Dengan mengolah kunyit menjadi minuman herbal atau sebagai bumbu masakan sehari-hari, Bapak dan Ibu bisa memperoleh manfaat sehat dari bahan alami yang murah dan mudah didapat. Bapak dan Ibu yang kami muliakan. Makanan kedua yang layak kita bahas adalah ubi jalar. Tanaman yang mudah dijumpai di pasar tradisional, pekarangan rumah, atau sebagai camilan sore hari ini memiliki berbagai varian warna, ungu, kuning, hingga oranye. Di balik tampilan yang sederhana dan rasa manis alaminya, ubi jalar menyimpan segudang manfaat luar biasa, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang ingin tetap sehat dan kuat di usia lanjut. Ubi jalar merupakan sumber karbohidrat kompleks, jenis karbohidrat yang dicerna secara perlahan oleh tubuh sehingga memberikan energi stabil dan membantu mengontrol kadar gula darah. Ini sangat bermanfaat bagi lansia agar tidak mudah merasa lemas sepanjang hari. Yang membuat ubi jalar istimewa adalah kandungan beta-karoten yang melimpah,
terutama pada jenis berwarna oranye dan ungu. Beta-karoten akan diubah tubuh menjadi vitamin A, yang penting untuk kesehatan mata, daya tahan tubuh, dan menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya. Warna ungu pada ubi juga menjadi penanda adanya antosianin, antioksidan kuat yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel dan memperlambat proses penuaan. Tak berhenti di situ, ubi jalar juga menyediakan vitamin C dan kalium. Vitamin C mendukung pembentukan kolagen yang menjaga kulit tetap elastis, sementara kalium membantu menjaga tekanan darah tetap stabil serta memperkuat fungsi otot. Seperti yang disampaikan Bu Rukmini dari Kota Santosa, sejak rutin mengganti camilan sore dengan ubi jalar rebus, ia merasa tubuh lebih bertenaga dan kulitnya lebih segar. Kelebihan lain dari ubi jalar adalah rasanya yang sudah manis secara alami, sehingga tidak perlu tambahan gula. Ubi ini juga bisa diolah menjadi pengganti nasi atau bahan dasar kue sehat yang aman bagi lansia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita beralih ke makanan ketiga, yaitu kacang tanah dan kacang mete. Saat bersantai di sore hari, di teras rumah atau sambil menonton televisi bersama cucu, camilan seringkali menjadi teman setia. Sayangnya, banyak camilan yang justru tinggi gula, garam, dan rendah manfaat. Padahal, ada pilihan yang lebih baik dan tetap nikmat, kacang-kacangan lokal seperti kacang tanah dan kacang mete. Kedua jenis kacang ini adalah sumber lemak baik, terutama lemak tak jenuh tunggal dan ganda, yang sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung dan menjaga kadar kolesterol tetap seimbang. Lemak sehat ini juga memberi energi yang stabil, sangat cocok bagi lansia yang sering merasa cepat lelah. Tak hanya itu, kacang tanah dan kacang mete juga kaya akan protein nabati, yang berperan penting dalam menjaga kekuatan otot. Otot yang terjaga akan membantu tubuh tetap stabil, tidak mudah jatuh, dan dapat bergerak bebas tanpa keluhan berlebih. Pak Hasan dari Kota Beringin Asri mengaku sejak rutin mengonsumsi kacang mete panggang tanpa garam, stamina tubuhnya meningkat dan ia merasa lebih kuat saat berjalan jauh. Selain itu, kacang mete mengandung magnesium, mineral yang penting untuk menjaga irama jantung tetap teratur dan memperkuat tulang. Sementara kacang tanah mengandung vitamin E, antioksidan alami yang membantu menjaga kulit tetap lembut, kenyal, dan terlindungi dari tanda-tanda penuaan dini. Namun penting untuk diingat, sebaiknya hindari konsumsi kacang yang digoreng dengan minyak berlebih atau yang diberi tambahan garam dan gula, agar manfaat kesehatannya tetap optimal dan tidak berubah menjadi beban bagi tubuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, makanan keempat yang patut mendapat perhatian kita adalah jahe. Ketika pagi hari datang dengan suhu yang dingin menusuk, tidak jarang para lansia mengeluh persendian terasa kaku, sendi ngilu, atau tubuh terasa kurang bertenaga. Dalam kondisi seperti ini, secangkir minuman jahe hangat bisa menjadi sahabat terbaik. Bukan sekadar bahan dapur atau penyedap minuman tradisional, jahe menyimpan manfaat luar biasa yang sering terlupakan. Jahe mengandung senyawa aktif bernama gingerol, yang bekerja sebagai antiinflamasi alami. Gingerol ini efektif membantu meredakan nyeri pada persendian dan otot. Bagi Bu Sri dari Kota Suryamukti, yang sering merasa lututnya nyeri saat menaiki anak tangga, konsumsi rutin jahe telah membantunya beraktivitas dengan lebih nyaman. Lebih dari itu, jahe juga berkontribusi dalam memperlancar peredaran darah. Sirkulasi yang lancar berarti oksigen dan nutrisi dapat tersalurkan dengan baik ke seluruh tubuh, sehingga Bapak dan Ibu akan merasakan tubuh yang lebih hangat, segar, dan bertenaga. Selain itu, jahe juga membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjadikannya pelindung alami terhadap serangan penyakit. Jahe bukan hanya menghangatkan tubuh secara fisik, tetapi juga memberikan ketenangan dan rasa nyaman secara emosional. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin menjalani masa lanjut usia dengan tubuh ringan dan bebas nyeri, kini saatnya menjadikan jahe sebagai bagian dari rutinitas harian. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kini kita sampai pada makanan kelima, yaitu tempe dan tahu. Kedua panganan ini begitu akrab di meja makan masyarakat Indonesia, sering hadir hampir setiap hari. Walaupun harganya terjangkau dan pengolahannya sederhana, jangan anggap remeh manfaatnya. Tempe dan tahu bukan sekadar lauk pelengkap nasi, melainkan sumber gizi yang sangat berharga, terlebih bagi Bapak dan Ibu yang ingin tetap sehat, kuat, dan tampak bugar meskipun usia terus bertambah. Tempe dan tahu dibuat dari kedelai, bahan alami yang merupakan salah satu sumber protein nabati terbaik. Protein ini sangat dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan tubuh yang mulai melemah, mempertahankan massa otot, serta memberi tenaga yang cukup untuk beraktivitas. Tempe, yang melalui proses fermentasi, juga mengandung probiotik alami.
Kandungan ini sangat baik untuk sistem pencernaan karena dapat membantu penyerapan gizi lebih optimal serta memperkuat sistem imun. Selain itu, Bu Marni dari Kota Lestari mengungkapkan bahwa rutin makan tempe membuat perutnya lebih nyaman dan tidak mudah kembung. Tak hanya itu, tempe dan tahu juga kaya akan kalsium dan magnesium, dua nutrien penting yang berperan besar dalam menjaga kekuatan tulang dan sendi. Dengan mencukupi kebutuhan kalsium harian, risiko osteoporosis bisa ditekan, sehingga bapak dan ibu tetap bisa bergerak dengan nyaman tanpa nyeri yang mengganggu. Yang menarik, tempe juga mengandung senyawa aktif bernama isoflavon, yang dikenal memiliki efek antioksidan dan baik untuk kulit serta keseimbangan hormon, terutama bagi ibu-ibu yang sudah tidak mengalami menstruasi. Isoflavon ini membantu menunda tanda-tanda penuaan dan menjaga elastisitas kulit dari dalam. Tempe dan tahu adalah contoh nyata bahwa makanan bergizi tak harus mahal dan mewah. Dengan memasukkan keduanya dalam menu harian, bapak dan ibu bisa mendapatkan asupan penting untuk menjaga vitalitas dan kualitas hidup yang lebih baik. Bapak dan ibu yang kami hormati, mari kita lanjutkan dengan jenis makanan keenam yang sering terlihat sederhana dari luar, namun menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, alpukat. Di balik kulitnya yang berwarna hijau dengan tekstur kasar, tersimpan segudang kebaikan yang sangat bermanfaat, terutama bagi bapak dan ibu yang ingin tetap aktif, sehat, dan tampak segar meskipun usia terus bertambah. Alpukat adalah buah yang mengandung lemak tak jenuh tunggal, yaitu jenis lemak yang justru sangat baik untuk kesehatan jantung. Lemak ini berperan dalam menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL, sehingga pembuluh darah tetap bersih dan fleksibel. Dengan aliran darah yang lancar, jantung bisa bekerja optimal dan tubuh terasa lebih segar. Pak Sugeng dari Kota Mandala Jaya, salah satu lansia yang rutin mengonsumsi alpukat, mengungkapkan bahwa sejak menjadikan buah ini bagian dari menu hariannya, tekanan darahnya lebih stabil dan tubuh terasa lebih ringan. Lebih dari itu, alpukat juga dikenal kaya akan vitamin E, yang berfungsi melindungi kulit dari penuaan dini. Antioksidan yang terkandung di dalamnya juga membantu menetralisir radikal bebas yang dapat merusak sel tubuh. Ini berarti, bukan hanya penampilan luar yang dirawat, tetapi seluruh sel dalam tubuh pun ikut diperkuat. Tak ketinggalan, buah ini juga merupakan sumber kalium yang tinggi. Kalium berperan dalam menjaga kestabilan tekanan darah serta membantu kerja otot, termasuk otot kaki dan punggung, agar tidak mudah lelah. Ini sangat penting bagi para lansia agar tetap bugar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Alpukat juga sangat fleksibel dalam cara penyajiannya. Bapak dan ibu bisa menikmatinya sebagai jus tanpa tambahan gula, sebagai olesan roti, campuran salad, atau bahkan dimakan langsung. Yang terpenting, pastikan memilih buah yang matang secara alami dan hindari menambahkan pemanis buatan agar manfaat gizinya tidak berkurang. Bapak dan ibu yang kami hormati, mari kita membahas jenis makanan ketujuh, yaitu makanan laut yang meski ukurannya kecil, namun menyimpan manfaat besar bagi kesehatan para lansia. Bukan ikan impor seperti salmon atau tuna dalam kemasan, melainkan ikan lokal yang sering dijumpai di pasar tradisional dengan harga yang ramah di kantong, ikan kembung. Di balik tampilannya yang sederhana, ikan kembung memiliki kandungan protein bermutu tinggi yang penting bagi tubuh para lanjut usia. Protein ini berfungsi dalam memperbaiki otot-otot yang mulai melemah, menjaga kekuatan fisik, serta membantu para lansia agar tetap energik menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, ikan ini kaya akan omega-3, sejenis lemak baik yang mendukung kesehatan jantung dan otak, sekaligus membantu mengurangi peradangan serta menjaga fleksibilitas sendi. Bu Sumarni, seorang lansia aktif dari Kota Sukamaju, mengaku sejak rutin mengonsumsi ikan kembung, ia merasa lebih ringan bergerak dan keluhan nyeri sendi mulai berkurang. Tak hanya itu, ikan kembung juga menyimpan vitamin D dan kalsium, dua nutrisi penting yang bekerja sama dalam menjaga tulang agar tetap padat dan tidak mudah keropos, sesuatu yang sangat krusial di usia lanjut. Bagi bapak dan ibu yang peduli pada kesehatan kulit, ikan ini juga mengandung selenium dan antioksidan yang membantu memperbaiki sel kulit, menjaga kelembapan alami, dan memperlambat munculnya keriput. Cara memasaknya pun tidak rumit. Ikan kembung bisa diolah dengan cara digoreng, dipanggang, dikukus, atau dimasak dalam kuah segar seperti pindang khas Burini dari desa Tanjung Jati. Agar khasiatnya tidak hilang, sebaiknya hindari penggunaan minyak dan garam berlebihan. Tambahkan sedikit jeruk nipis dan bumbu dapur alami untuk memberikan rasa yang nikmat dan menambah selera makan. Bapak dan ibu yang kami hormati, kita telah membahas 7 jenis pangan yang luar biasa manfaatnya bagi kesehatan. Ikan kembung,
alpukat, tempe dan tahu, jahe, kacang tanah dan kacang mete, ubi jalar serta kunyit. Mungkin ketujuh bahan ini tidak terlihat mewah, dan jelas bukan hasil impor dari negeri jauh. Justru sebaliknya, semuanya mudah ditemukan, ada di pasar dekat rumah, tumbuh di halaman belakang, atau bahkan sudah tersedia di dapur kita hari ini. Namun jangan salah, makanan-makanan ini bukan sekadar pengisi perut. Mereka adalah penopang kesehatan alami yang setia mendampingi bapak dan ibu menjaga tubuh tetap kuat, pikiran tetap segar, dan kulit tetap berseri di usia yang semakin matang. Inilah bukti bahwa menjaga kesehatan tidak selalu harus mahal atau rumit. Bu Asni dari kota Sentosa, misalnya, berbagi cerita bahwa sejak rutin mengonsumsi bahan-bahan ini, tubuhnya terasa lebih ringan dan energinya lebih stabil setiap hari. Jika bapak dan ibu merasa informasi ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan subscribe channel Kebijaksanaan Lansia, agar tidak ketinggalan berbagai video edukatif lainnya yang kami siapkan dengan sepenuh hati. Jangan lupa tinggalkan komentar, bapak dan ibu menonton dari kota mana, provinsi apa, atau bahkan dari negara mana. Kami senang sekali mengetahui bahwa pesan kesehatan ini bisa menjangkau banyak tempat. Semoga bapak dan ibu selalu diberi kesehatan lahir dan batin, jasmani maupun rohani, hari ini dan di hari-hari yang akan datang.